gue sama David jarang, pasti kalau ketemu cuman dua hal ya. Pasti kan apalagi ya anak muda zaman Bandung pada saat itu kan, bener sih. ya kan lagu sama ya mabok udah ya, berdua sih, iya, dan itu pasti terjadi, pasti kalau David hanya si David pasti ada nih gitu, gitu dipanggil mobil startnya lewat, ikut aja naik, ikut aja ke dia, pasti biasanya akhirnya di Ciwanara ada ininya dia, tempat anak-anak kumpul juga ya, dan ya anak ini juga anak Kiraman Nusantara juga berakhir ya. nanti itu kan ada orang di ini anak-anak sana tuh di Ciwanara, anak-anak seni rupa ITB. Di situ nangkring. Itu aja sih sebenarnya. Kalau David urusan cuma ngomongin musik, denger lagu sama mabok udah. Sampai pada akhirnya David pindah ke Jakarta. Itu gara-garanya sebenarnya korelasinya ketika gue bikin Tina Destar sih sama Acong. Pas bikin Tina Destar emang di saat itu ketika David juga udah selesai kuliah dan dia pindah ke Jakarta, dia kan langsung megang apa kalau nggak salah waktu itu Aksara ya gitu. Aksara Records ya. Dan dia kan sering bikin acara, dia tuh ngajak selalu, udah teammates main di Jakarta deh. Dan memang kebetulan pada saat itu udah agak bosan juga sih gue main di Bandung. Si Tina Destar itu kayaknya bosan juga ya main di Bandung ya, main di Jakarta yuk. Dan kurang kondusif ya Bandung. Iya sih. Maksudnya bosan aja di Bandung, bosan lah ya. Emang dulu yang kita semua yang di Bandung, baik yang anak Bandung asli ataupun yang dari luar Bandung kuliah di Bandung, angkatan kita kebanyakan nggak tahu ya, entah gimana ke Jakarta itu bareng tanpa janjian. Ini Alvin aja gelombang kedua nih. Iya, gelombang kedua tahun 2005 lah ya baru. Kenapa sih? Asik. Itu baru. Kalau awal kan memang kalau geng Aryan yang awal-awal lu beres kuliah pindah tuh emang gara-gara emang itu opportunity aja bagi anak Bandung ya. Emang di samping udah mungkin bosan juga sih di Bandung, udah mau ngapain lagi. Ini itu udah mentok segala macam. Plus tahun 2005 gue ngerasain nggak enaknya yang Bandung tadinya bebas ngapa-ngapain jadi nggak bebas ya, polisi, razia-razia seenaknya gitu-gitu udah nggak asik Bandung ya. Iya, seneng iyanya iya banget, iya. Jadi kayaknya nggak enak lah di situ. Gue udah ngerasain, Bandung udah nggak enak gini, bener aja kan, sampai sekarang nggak enak. Justru gue sama David kalau pas lagi intensnya di Jakarta, pas apalagi waktu itu apa ya, Pos Radio buka. Oh itu udah. Itu tuh udah mulai pasti, itu. Udah. Itu mulainya tuh Pos Radio buka. Ngajak lagi Sub Stereo, kan gua keluar dari Sub Stereo Bandung. Karena gua pindah ke Jakarta. Ternyata Os Radio juga pindah buka di Jakarta, dipanggil gua berdua, mau nggak siaran lagi Sub Stereo? Sama siapa ya? Sama David aja, bener sama David aja. Di situ sih langsung. Tapi memang sebelum itu udah nongkrong mulu kita udah nongkrong mulu di Jalan Surabaya. Di Jalan Surabaya. 2006 ya? Dari pas gue pindah aja. Iya, dari mulai dia pindah ya. Ada awal sih. Kan gue pindah tuh ke Jakarta 2005 akhirnya segituan lah. Nah, David kan juga sering di Jalan Surabaya. Jadi emang ada 5 orang lah terus yang ada terus di situ ya. Yang sering ya. David, gua, Acum, Aat sama Merdi kecil, Merdi Pradikto. 5 orang itu yang di Jalan Surabaya tuh biasanya tuh. Itu udah selalu tuh setiap minggu pasti ya. Sampai tutup Jalan Surabaya. Sampai tutup semua gelap. Udah jadi minum-minum. Dari zaman di Bandung, zaman kuliah, yang denger lagu Indonesia Lama siapa? Cuma dia doang kayaknya deh. Yang kelihatan ya, yang dari teman-teman dekat atau yang sering ada di scene gitu, cuma dia doang yang paham sama lagu Indonesia Lama. Pada saat itu juga gua rasa kan pada saat tahun 90-an kita kuliah itu kan rata-rata indie banget ya. Pasti kan indie-nya lagu-lagu Amerika, indie rock, terus shoegaze Inggris. Dia itu udah kelihatan beda, udah denger Benyamin, udah denger yang lain dan gue inget banget lah kalau di mobilnya David itu ada CD Nuggets itu loh, psychedelic, kompilasi psychedelic rock tahun 90-an. Oh, di CD ya mobilnya? Iya, enggak, kalau main ke rumah dia atau ke kosan dia atau ke Ciwanara itu memang David tuh koleksinya banyak gitu, jadi range-nya banyak dan memang kayaknya untuk temen yang gua kenal yang sangat into musik-musik lama cuma dia dan Indonesia juga gitu, jadi emang wajar sih menurut gua akhirnya mindset anak-anak mikirnya kalau ada apa-apa kayak gua waktu di Trax lagu-lagu Indonesia lama siapa ya udah pasti ke David jadi gitu. Iya mungkin karena emang lu suka musik-musik zaman dulu aja kali ya. Ya nggak hanya Indonesia sebenarnya sih, Barat malah awalnya pasti Barat lah ya.
ya selain ya tentunya musik saat itu gitu, musik baru juga sih. Musik baru juga, Tapi kayak zaman dulu. yang dulu juga ada gitu. Jadi kayak dia tuh agak lengkap juga gitu referensinya David. Tapi itu idenya cuman kayak ya gue tuh dengan senang hati apa ya, kayak bawa koleksi yang gue punya, lagu-lagu yang gue temuin yang gue pikir temen gue juga pada bisa suka gitu. Maksudnya gue seneng tuh kayak gitu-gitu gitu. Dan gue pikir ya maksudnya ini dalam kasus musik Indonesia ya. Misalnya lu dengerin, katakanlah lu dengerin Ride gitu, band bilangnya shoegaze Inggris gitu ya, awal 90-an. Padahal kalau dengerin Ride itu musiknya 60-an banget sebenarnya. Oke lah, kalau yang di baratnya gue pasti lu dengerin suka Ride ya, lu dengerin ini deh, The Birds. Nah, versi Indonesia juga ada sebenarnya yang harus lu dengerin. Gitu sebenarnya gitu. Iya, kita nggak pernah kepikiran. Emang senang aja, jadi ngumpulin, emang nggak ada niatan ini akan menjadi apa tuh nggak tahu gitu. Jadi ketika kayak DJ atau apa segala macam juga kita sebenarnya kan kita tuh bukan DJ juga gitu, jadi bukan dari situ mata pencaharian kita juga. Jadi kayak ini sih kayak senang-senang aja terus gitu sih sebenarnya intinya. Jadi nggak ada hubungannya sama materi sama sekali pada akhirnya. Iya. Dan itu menarik sih sebenarnya kita ngebahas ini. Sebenarnya gini, apa ya, pemahaman kita dan apa yang ya kita yakini lah terhadap apa yang kita kerjakan ini dunianya, musik sebagai digger dan segala macam kemungkinan yang bisa dimonetize sebenarnya gitu. Itu tercermin dengan kita buat Irama Nusantara sih sebenarnya. Iya, Sekarang lu mikir deh gini, lu mikir dalam tataran akademisi gitu. Akademisi itu kan jaga banget penelitiannya dia gitu, data-data dia apa segala macam itu berharga banget, ya nggak? Satu sisi lagi diggers yang di luar, DJ gitu, dijaga banget apa yang lagu-lagu yang dia temuin. Produser hip hop gitu, dia jaga-jaga banget beat yang dia temuin gitu kan. Lalu si digger yang buat record label gitu, yang akan merilis ulang, dia nyari-nyari lagu-lagu keren dari album-album aneh dari seluruh dunia dibuat kompilasi, itu dijaga banget. Gua harus duluan karena itu parameter ya, bahasa mereka, nilai mereka di situ. Gue duluan, gue establish semua, ya gue yang paling atas. Orang ya kan, orang itu mengejar itu gitu. Sementara itu kita kesal banget sama hal-hal seperti itu gitu. Maksudnya termasuk juga dengan kolektor gitu, kolektor yang apa ya, koleksi dia kan yang rata-rata pasti rare lah ya, yang hanya apa ya, nggak pernah keluar gitu informasinya gitu, masih dalam artian kayak misalnya dia punya piringan hitam A gitu, ya udah di ruangan koleksinya aja, nggak akan pernah keluar, ya dengerin dia doang sama temen-temennya kali gitu. Sementara kita kan butuh informasinya, kita pengen tahu lagunya gitu. Nah ini hal-hal seperti ini kan yang membuat sekat-sekat tembok-tembok, sementara kita mikir nggak, anjir nih lagu Indonesia keren banget, orang Indonesia sebanyak ini tapi pada nggak tahu ya kan, ya sok-sok mulia sih, tapi maksud gue yang kayak apa ya, ada juga di mana kita yang kayak ada pemahaman yang kayak ini kayaknya harus dilakukan sesuatu deh, ini harus kita bagi-bagiin aja udah biasain aja gitu. Karena awalnya kan gitu, gue nggak suka eksklusivitas gitu kan. Itu kan hal-hal itu tuh ya, lu ngomong tentang apa ya, monetisasi gitu, atau yang bisa menghasilkan ya uang lah gitu, itu semua kan, ya itu semua sekat-sekat itu emang dijaga biar ya itu jualan mereka gitu ibaratnya. Ya kita mau hancurin itu gitu, karena harus biasain dulu men, baru lo jual deh. Terus awalnya mungkin lebih ini sih, trigger awalnya mungkin gara-gara yang mengusahakan, yang mengambil keuntungan tanda kutip gitu ya. Keuntungan bukan hanya finansial ya, apapun ya, kredit yang lain-lain juga. Itu orang dari luar Indonesia men gitu, lo kesel kan? Dari mana? Dunia, iya. Itu kalau zaman kita berlima nongkrong itu emang banyak banget tuh fitnya, dari teman-teman dari Jepang lah, dari Kanada, dari mana-mana. Ini dalam tataran apapun loh ya. Maksudnya kayak bukan hanya apa ya, yang rilis ulang, tapi juga DJ yang menemukan, yang main-mainin di luar, yang mensosialisasikan, yang ngasih tahu ke orang-orang. Itu orang-orang luar terus gitu. Terus di tataran akademis juga gitu kan. Peneliti-peneliti orang-orang luar juga gitu. Waktu nongkrong sesaat sebelum akhirnya ide, sebenarnya kan David kan yang punya. Ini gimana kalau di ini aja ya, kita bagiin aja kali ya. Kita bikin ini lagi nih. Bisa aja sih Fit gitu, tapi dia juga ya lama-lama kesel juga ya, maksudnya kayak
waktu itu The Shocking Setting Days keluar, terus Shadows keluar, tuh kan bule lagi, ini juga nggak jelas lagi copyrightnya gimana. Iya. Dan datanya simpang siur, informasinya simpang siur gitu. Gimana? Gue sih punya ide begini David bilang. Bagus sih idenya. Gue mikir aja Fit, tapi nih ya, once kita bikin ini nih, ini jadi mahal-mahal semua nih. Udah lah ya, nggak apa-apa kali ya. Sebenarnya ada yang ini gimana ya gitu, yang selama ini gue yang ya apalagi dia ya, gue aja udah masih merasa ini gimana ya, selama ini yang gue koleksi ini bakal jadi gimana nih. Tapi akhirnya dipikir-pikir bener juga yang tadi David bilang, iyalah ini orang Indonesia harus tahu semua. Ini nggak boleh jadi eksklusif nih. Jangan ada di ruang kita nih, kita harus bagiin. Udah, dibuat lah. Gitu. Resmi Irama Nusantara dibuat 2013. Ya resminya ya, resminya yayasan. Indonesia ada tahun 45 kan ya, maksudnya dalam artian kemerdekaan kita gitu ya. Kalau setelahnya sih baru bisa dibilang kali ya musik pop yang sekarang kita umumnya kita ketahui itu baru mulai dari pasca kemerdekaan kita sih sebenarnya. Sebelumnya ada juga jelas dari tahun awal abad 20 juga ada gitu ya. Musiknya pun macam-macam, variatif sekali gitu, karena emang Indonesia kan lu juga tahu posisinya sedemikian rupa, letak geografisnya strategis, jadi dilewati oleh banyak orang dari seluruh dunia, dan yang pastinya pertemuan dari berbagai macam pengaruh, nggak hanya yang asli tapi juga yang datang masuk gitu kan. Dan kita kan relatif ramah ya sebagai bangsa, sebagai karakter orang-orangnya, jadi ya kelebur lah banyak, dan itu menghasilkan musik yang variatif juga gitu. Jadi ketika orang-orang Eropa datang dengan label-label rekamannya gitu, seperti BK yang dari Jerman ya, atau ada HMV, His Master's Voice dari Inggris, Columbia dan segala macam, datang ke sini mereka merekam itu. Ya, mereka datang ke region Asia Tenggara dan Indonesia merekam itu. Jadi apa yang terjadi di sini gitu? Ya pasti merekam musik tradisional, lalu juga yang lebih populer sebenarnya, yang gabungan ya, Istanbul apa gitu, dari musik-musik teater dengan biduan-biduannya gitu, seperti biduan-biduan wanitanya ya, Permis Ribut dan lain-lain. Lalu ada masa di mana keroncong juga akhirnya menjadi yang paling besar di sini dengan berbagai macam gaya keroncong. Lalu juga Hawaiian itu besar sekali. Setelah itu lalu ada, ini sebelum kemerdekaan ya, lalu ada gambusnya juga banyak, itu termasuk ayahnya dari Malabar ya, Seabar. Macam-macam sih sebenarnya. Lalu setelah kemerdekaan baru mulai lagi itu tahun 51 kalau nggak salah. Dulu tahun sebelum itu juga udah ada sih ya ini ya, record label Indonesia juga udah ada yang sebelum kemerdekaan gitu, ada Bintang Sapu, ada Tio Tek Hong dan lain-lain. Tapi yang setelah kemerdekaan tahun 51 ada untuk pertama kalinya lagi ya dalam era Indonesia nih setelah merdeka, ada record label yang ya merilis rekaman-rekaman yang apa ya, mencerminkan apa yang sedang tren saat itu gitu. Pertama ya Irama Records ya, yang dibuat oleh Suyoso Karsono. Suyoso Karsono atau Mas Yos, terus orang angkatan udara yang ya apa ya, lebih seni ya. Iya, dia senang banget sama kayak seniman yang terperangkap dalam tubuh angkatan udara. Suyoso Karsono ini abangnya Tante Nin. Nin itu ibunya Indra Lesmana. Jadi keluarga tuh banyak ngeband-band juga sih. Jadi dia buat label namanya Irama Records, dan dia menjadi, mungkin bisa dibilang jadi label Indonesia pertama ya, karena udah 45 nih, udah lewat tahun 51 pertama kali ada label ya. Irama Records jadi label Indonesia pertama. Lalu dia juga yang pertama kali ngebawa alat-alat dan buat pressing plant di Indonesia. Jadi ngepress platnya sendiri di sini. Itu juga dia yang pertama. Macam-macam lah. Dia juga nantinya itu kan, era itu kan tahun 50-an tuh piringan hitamnya masih 78 RPM ya. Gramofon. Nah, baru ganti vinyl tuh pertama kali Indonesia tahun 58 kalau nggak salah, dan dia juga yang pertama.
Lalu rekaman stereo tahun 61 dia juga yang pertama. Dan gitu lah dia sih. Ini orang visioner banget gitu. Jadi dia buat banyak banget. Musiknya tahun 50-an ya Crooner gitu ya, banyak iya. Ya pasti musik yang lagi hits ya pada saat itu ya. musik tradisional juga selalu ada lah ya. Keroncong juga selalu ada, tapi musik barat yang sedang populer pun tercerminkan juga gitu di Indonesia. Kalau di era bintang radio RRI itu biasanya kategorinya keroncong ya, keroncong, seriosa, baru belakangan ada hiburan. Hiburan tuh biasanya ya itu lagu-lagu yang popnya saat itu gitu. Jadi crooner gitu yang berbau jazz atau Amerika banget sih sebenarnya. Cuman ya itu cermin dari musik apa yang ada di tahun 50-an. Ya kalau penampilan live sih pastinya di ya ada ballroom, ada segala macam, ada tempat-tempatnya lah, auditorium, dan ada klub-klubnya juga di hotel atau segala macam. Kalau di Jakarta tuh paling terkenal dulu Wisma Nusantara sama Hotel Indonesia ya. Dua itu. Jadi itu paling terkenal ya kalau di era-era akhir 50-an, 60-an juga terus gitu kayak gitu. Dan apalagi semenjak ada rock and roll gitu di akhir 50-an. Ya nggak bisa dipungkiri anak muda suka lah ya. Walaupun tahun 59 tanggal 17 sama aja nih gitu. Jadi yang di luar lagi tren ini anak muda Indonesia juga aduh pengen kayak gitu gitu. Sama. Cuman kan ya polisi Soekarno kan beda ya nggak? Jadi ada apa namanya pidato dia yang terkenal tuh. Iya tahun 59 ya. 59. Ya ada istilah ngak-ngik-ngok gitu bilang ya. Khususnya musik ngak-ngik-ngok gitu ya, rock and roll dan lain-lain itu tidak mencerminkan nilai atau pribadi bangsa. Ya karena idenya sih apa ya? Ya Soekarno melihat Indonesia sebagai sebuah negara, sebuah bangsa yang baru tumbuh gitu. Jadi masih belum kuat gitu. Jadi kita lagi bisa mencari jati diri yang paling pas, dan apalagi mulai akhir 50-an budaya populer yang ada, yang tersedia, yang siap-siap untuk masuk, untuk diambil sama anak-anak muda itu udah makin agresif mungkin gitu kan. Ya rock and roll contohnya gitu. Jadi dia hati-hati. Makanya dia kayak gitu. Jadi kesannya kayak dia melarang pengaruh barat lah ya. Agar Indonesia bisa nemuin jati dirinya dulu. Identitas ya. Ya makanya ini tentang gerakan nasionalisme Soekarno lah ya. Era Soekarno. Tapi intinya ide tentang apa yang sedang tren di luar itu masuk ke sini juga gitu. Itu kan ya balik lagi dia pengen mainin, walaupun kalau main live mungkin nggak se-strict itu ya, jadi adalah masih bisa juga lah mereka main kayak gitu, yang nggak, penjagaannya kan nggak mungkin juga nggak boleh rock and roll di sana, kejar gitu, nggak gitu juga kali. Jadi tapi begitu masuk dapur rekaman kan lain hal kan, kan terekam gitu kan, jelas lah ya, bukti gitu ya. Nah jadi buat anak-anak muda yang ngeband ini nih, yang pengen mainin musik yang sedang tren itu, akhirnya mencari jalan bagaimana caranya kita tetap mainin rock and roll tapi terasa juga nasionalismenya gitu, terasa Indonesia juga apa. Akhirnya menarik di bawah tekanan tanda kutip ya, ya dari rezim Soekarno itu, mereka malah mendapatkan formula yang paling Indonesia ya. Dan itu kayak justru jadi blessing in disguise gitu. Malah akhirnya mereka mereka gabungin semuanya gitu. Kalau dengerin musik Indonesia, musik populer Indonesia era itu tuh akhir 50-an awal 60-an, itu lu bisa dengerin jejak rock and roll, musik Latin Kuba, campur Sunda, campur jadi bagus tuh. Instrumental rock ya, instrumental rock The Shadows ya. Ini sebelum British Invasion, sebelum Beatles nih. Digabung semuanya gitu. Anjing keren banget, Ben. Nah, itu yang kayak wah, ini nggak ada di mana-mana di dunia ini. Justru itu yang malah menarik. Dia ya mungkin kita harus ditekan-tekan sih ya biar mendapatkan sesuatu yang spesial. Ya. Tekan-tekan hobi tekan. Kita pernah nanya sih beberapa musisi. Iya sih, mereka sih banyaknya bilangnya Boat sih. Boat ya. Iya, Boat sama Cimeng udah. Sama jamur. Itu kan standar lah. Yang kimiawi cuman itu sih mungkin juga kalau yang di luar itu kan mungkin juga susah ya dapetinnya. Asik itu ya. Nggak ada itu sih. Di sana aja, di barat aja eksklusif kok itu. Iya, apalagi di sini gitu. Mungkin belum hanya kalangan tertentu, tapi kebanyakan sih yang kita nanya-nanya itu aja sih, kebanyakan Boti,
jamur, cimeng, minum. Jamur raso ya. Iya. Sebenarnya sih kalau karena yang apa ya, ada semangat drugsnya, bahkan yang dari bukan drugs aja sih, maksudnya apa ya, Apa ya? ide tentang apa ya, semangat atau mind expanding. Sebenarnya kalau dengerin, gue yakin sih Pin, kalau lo dengerin kayak Eka Jaya Combo misalnya, atau Lores Combo tuh, Iya. teriak-teriak tuh pasti ada maboknya juga. Pasti sih. ya, iya sih. Sebenarnya ya. Iya, di akhir 50-an awal 60-an juga udah mabok ya, minum kali ya. Rasanya sih udah kerasa pasti ada. Oke. Pasti ada. Ya, mereka kan gila loh, mereka apa grup-grup itu kan main di klub-klub terus. Ya enggak? Iya. Klub-klub internasional ya nggak ya, pasti minum lah. Kalau minum udah pasti lah ya. Iya. Dan kayak gue pikir ganja juga pasti lah. Itu kayak Kayaknya ngerokok sih. ya. Iya. Soalnya ada kesan trippy gitu sih. Iya. Oh, yang gue trippy. dengerin. Tapi Dan- enggak yang kayak psychedelic enggak. Enggak. Belum Kalau gitu, belum. ya kalau era yang ya kita kalau lo masuk ke akhir 60-an Nah, itu beda lagi. di mana ada revolusi budaya dari barat gitu ya. Ya akhirnya ada drug culture. Ya kayak drugs jadi bahasa umum. Maksudnya kayak lo baju warna-warni itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh drugs sebenarnya kan. Jadi akhirnya masuk ke jadi drugs itu mempengaruhi budaya gitu. Budaya. Gue pikir ya mungkin di akhir 60-an itu tuh ya, di paruh kedua tahun 60-an Ini itu, udah baru ya. itu masuk orde baru ya. itu di barat ya, di barat tidak pernah ada dalam sejarahnya drugs itu mempengaruhi budaya sebegitu gedenya sih. Menurut gue baru era itu ya, kayaknya itu pertama kali. Akhir 60-an ya? Akhir 60-an ya. Jadi itu efeknya kemana-mana gitu, sampai Oke. jadi musik jadi lebih trippy, mind expanding, visual jadi Iya. Ya. wah gitu segala macam, itu semua di mana-mana. Iya. Kayak walaupun dia tahu atau enggak drugsnya atau mabuk dia pernah atau enggak, tapi dia tahu gayanya, looksnya seperti apa, soundnya seperti apa gitu. Nah dengan kondisi seperti itu otomatis dong, apalagi udah mulai orde baru dibuka kan, Informasi ya. ya nggak, dapetnya begituan, begitu dibuka 65 nih, dapetnya pengaruh kedua tahun 60-an begituan tuh, pengaruh-pengaruh kayak gitu yang masuk ke Indonesia, ya udah kan dimakan dong. Iya. Ya jadinya secara musikal, misal lo ngomong Iya. segala sesuatu yang druggy gitu ya, atau yang agak-agak trippy, jelas tercermin dalam bunyi-bunyiannya, suara-suara yang dihasilkan, segala sesuatunya, dan looks juga udah pasti, walaupun mungkin ya itu kulit semuanya ya, nggak Belum selalu tentu kayak gitu mereka emang wah gimana emang ya. pakai banget dengan belum tentu sih. Gue pikir nggak ada juga. Iya, belum tentu Itu juga. kulit tuh semuanya. Iya. Maboknya sih gitu aja. Kesannya kayak asik gitu kan, kayak wah gue LSD man, anjrot Padahal mah ada lah enggak. gitu. Iya. Gue pikir sih enggak. Jadi ya udah lama ya, waktu lama mengumpulin emang ini deh aneh, emang ada suatu fenomena yang dimana banyak banget tema-tema anti drugs. Ngomongnya anti drugs di liriknya, cuman musiknya drugs banget gitu. Iya, musiknya Gua drugs bingung banget. jadinya, ini kenapa ya kayak gini Itu ya? kan kayak konflik, tapi itu menariknya malah justru menyampaikan konfliknya dia juga tuh, gue Iya. yakin tuh sebagai seniman. Jadi iya, yang kayak apa ya gitu. Lu berdua pelaku lah. dan maksudnya kan ya, maksud gue kayak era itu kan yang kayak dia pasti ketawa-ketawa tuh, Iya. "Anjing, mabuk gimana kita cari membuat musik yang kayak gini nih, yang kita suka nih, teler gini bisa kita ngomong drugs, tapi nggak boleh kayaknya ya, bahaya. Udah deh kita sosok anti kan ngomongin drugs juga, jadi kayak misalnya dia ngomong gini kan, misalnya gitu, wah lagunya tinggi sekali mabok terakhirnya tapi semua tidak boleh misalnya gitu kan. Ya kan jadinya gitu kan. Banyak, nggak satu loh, nggak Rata-rata satu. kayak gitu ya. Rata-rata kayak gitu, nggak satu lagu kayak gitu. Oke. Jadi Jadi- banyak banget kayak gini gitu, agak lucu sih di Iya. sini. Musiknya kayak ada eko-eko gitu, batuk-batuk gitu, tapi bahaya ganja kayak Iya. gitu. Jadi gimana ya? Tapi mulai mabok. Ini aneh. Justru yang beneran selebrasi ganja Ada yang di gue saat tanya. dia waktu itu David ketemu Adik Kusmiran itu pada saat itu dia album pertamanya dia ya, Enggak, Enggak, tiga kalau ada nggak salah, ketiga. tapi dia umurnya 14. masih kecil 14 tahun. Oke. Cewek 14 tahun nyanyi tentang ganja, kan gue gila juga nih gitu. Bikin liriknya? Ya makanya jadi ada orang lain, Hamidan nih pengarang lagu era itulah. Gue tanya dong ke dia pas ada kesempatan ketemu gitu kan. Mbak, ini saya suka banget lagu Langit Ketujuh. Terus dia kayak, aduh saya jadi malu. Itu Hamidan yang buat lagunya. Saya nggak tahu artinya dulu, saya masih kecil gitu. Gue juga ingat kan waktu itu yang itu waktu Ceritain. acara Litrax kalau nggak salah ya, yang ketemu
ketemu Benny Panjaitan. Oh, yang Melayu. Dia lu nanya, Oh iya. Om Benny, Jadi Panjaitan Hai. tuh ini ya, Panbers. Panbers. Ya. Dia yang nanya, gue inget banget lagu Hai ini maksudnya Hai. Ketawa aja tuh, padahal kalau didengar-dengar anjir ini kayaknya itu deh, dia nggak tahu sih. Walaupun dia nulis, jadi kayak lagu High dari Panbers tuh lagu favorit, Panbers favorit gue. Yang dulu waktu zaman gue baru nemuin SMP, SMA gitu tuh, gue kayak anjir ada juga yang kayak gini. Gue pikir Panbers cengeng-cengeng semua gitu kan. Ternyata ada yang, dan itu kayak Jane's Addiction. Wah anjing keren banget nih ya gitu. Nah, tapi tulisannya H-A-A-I, jadi kayak hai gitu. Tapi pas dengerin lagunya, dengerin liriknya, ini maksudnya hai maksudnya. Cuman dia kayak takut aja nulisnya jadi kayak terlalu frontal gitu ya. Bukannya H-I-G-H tapi H-A-I gitu. Pas gue tanya, ya dia ketawa-ketawa. Gue tanya kedua kali, gue tanya 3 kali kan, gue sering ketemu dia. Gitu kan. Kalau yang kedua kali sempat gini ngomongnya, yang kayak, iya itu kan kayak misalnya lo buat jadi lagu pembuka manggung kan kayak pas banget buat jadi hai penonton gitu. Enggak lah ya. Enggak lah gitu. Pastilah gitu. Dia udah ngomongnya pas udah tua, udah tua sih insaf, mungkin, ya, ya. udah. Jadi nggak enak kali lagi ngomongnya. kali. Tapi menurut gua kalau di wilayah seni sih Bang, ya abu-abu lah ya. Ngapain juga milih yang ini yang baik, ini yang bandel nih. Nggak kayak gitu, pasti emang ya nggak ada lah menilai kayak gitu. Cuman emang pasti ada lah karakter orang yang begini, ada yang begitu. Cuman kayak stanza kan, lu tahu ya. karena kita suka datang ke radio untuk ngarsipin sisa-sisa piringan hitam yang mereka punya gitu ya, khususnya RRI ya. Jadi kita bisa ngelihat ada beberapa piringan hitam, khususnya piringan hitam radio promo yang memang dikirim buat dipasang di radio. Jadi masuk ke era kaset tahun 70-an, mulai pertengahan hingga 80-an akhir lah ya. Itu piringan hitam memang dirilis oleh label rekaman hanya untuk promosi radio, jadi jualannya kaset gitu. Itu banyak, bukan banyak sih, ada beberapa lah yang kita lihat, kita temuin tuh ada lagu yang digaret-garet gitu, tracknya, atau enggak dikasih stiker, atau enggak dikasih silang gitu, pokoknya nggak, biar nggak terpasang. Ada beberapa yang cukup jelas dan cukup tenar gitu ceritanya, kayak Genjer-Genjer, itu tahun 60-an tapi kan. Yang ini yang 70-an akhir awal 80-an juga ada. Itu kayak ada beberapa, ada satu lagu penyanyi cewek, satu lagi Golden Rhythm namanya. Tapi memang itu lagu-lagunya ternyata kita paksa dong, kita pindahin walaupun mental-mental jadinya kan, karena digaret-garet. Iya, liriknya ini jatuh banget aja sih. Jadi kayak tidak mencerminkan nilai bangsa, jadi kayak nggak semangat gitu, kayak putus asa segala macem gitu. Bukan cengeng-cengeng era Harmoko juga. Bukan ini. Harmoko juga pernah kan larang ya cengeng. Kalau ini beda sih. Beda lagi, ini kayak. kayak. Jadi nggak boleh dipasang ya. Dan itu semuanya, jadi kita nemuin lagi kopi yang sama, di radio rusak lagi. Di radio yang misalnya gitu, oh sama nih dicoret-coret juga, Bahkan, berarti ini pemerintah kan berarti. Iya, bahkan radio swasta gitu yang lain. Jadi kan dari radio ini nemu juga, ya rusak juga. Aneh ya, yang ternyata ada kabel. Dan nemu di pasaran juga, misalnya bekas radio gitu, sama rusak juga. Gitu. Kita sih sebenarnya nggak tergantung sama satu badan ya. Kita sih emang terbuka sama semua ya, mau swasta oke, sama pemerintah lagi ya ayo, pokoknya selama mereka mendukung pengarsipan aja sih sebenarnya, itu aja kok, karena agak susah ya di sini ya. Yang namanya pengarsipan ya sesuatu hal yang nggak biasa juga. Jadi setengah mati juga sebenarnya kita jalin ya kan Irwan Nusantara. Nggak gampang ternyata gitu. Dikenalnya Irwan Nusantara oleh beliau-beliau ini sebagai pengarsip musik. Akhirnya mereka juga misalnya kayak ada dipanggil, tolong dong kita nih pengen ada program memperkenalkan dangdut atau menjual dangdut ke luar dengan program namanya Hello Dangdut, kita juga ntar yang dijadiin bantu untuk bantuan kita untuk riset lah, untuk segala macam. Dari situ kan kita dapat uang juga ya, sebagai biaya konsultan kali ya. Dan itu kan juga buat dapat itu kan kita buat pengarsipan lagi, langsung kita uangnya kan buat ngarsip gitu. Iya, jadi gitu. Ya gitu, kalau harus cari macam-macam lah itu ya. Jadi nggak ada yang apa ya seideal, nggak tahu ya sejauh ini sih ya, yang kayak buat pengarsipan gitu. Ya dengan ya kebanyakan nggak kayak gitu. Walaupun waktu itu kita pernah kedatangan tamu dari Australia, Art Council ya. Wah ini kalau di negara ini bisa museum dibeli ya kali deh. Di sini sih enggak dong gitu ya, nggak semudah itu juga. Sananya juga duitnya
ini kok kayak gini Buat aneh apa, ya? gitu. Padahal bisa dapat dari A, B, C. Siapa? Iya, nah, di sini Ya. susah, gue bilang Ya, gitu, karena ya. beda. Sebenarnya memang kita juga terbuka gitu ya buat Hmm. buat nggak sekedar pengarsipan, tapi misalnya Iya. ada sebuah ujung atau apa ya yang pengen dicapai secara khusus, misalnya kita buat sesuatu dong kayak mungkin musik 60-an Indonesia atau musik Minang populer tahun 60-an, ayo dong nanti kita arsip-arsipnya Minang deh, arsip-arsip itu dengan senang hati ngerjain Iya. itu, karena kan balik lagi musik Indonesia luas sekali. Iya. Jadi kalau ada yang lebih spesifik kita juga senang, dan ada hasilnya bisa mau jadi buku lah, jadi apalah Iya. gitu juga. Ada turunan-turunannya ya. Iya, dengan senang hati gitu. Iya, betul.